Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi SPDI dari SDN 6 Tanjung Kalang, Kecamatan Ronggong, Kabupaten Nganjuk. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan DIT 1 di LPTK IAIN Kediri tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 23209085. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, akan melaksanakan uji kinerja secara luring. Dalam pembuatan video saya ini akan mengajar di kelas 4 pada bab 2 mengenai tentang teladan mulia Asmaul Husna dengan subbab 5 Asmaul Husna dan artinya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membawa berkah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabrak, bangkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, anak-anak, seperti biasa, marilah kita berdoa dulu dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini akan mendapat berkah, dan yang paling penting adalah pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya, kali ini siapa yang ingin memimpin doa? Ya, siapa? Mbak Rofi atau Mbak Yuni? Oh ya, bisa saja, silakan. Nanti ditirukan bersama-sama, suaranya yang keras. Oke, bisa dimulai. Disiapkan dulu. Gas ini. Siap gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Yuni yang telah memimpin doa kali ini. Anak-anak, selanjutnya Bapak ingin mengabsen kehadiran anak-anak apakah hari ini anak-anak ada yang tidak masuk atau mungkin ada yang sakit. Oke, saya mulai dari absen yang pertama. Nanti Bapak panggil, angkat tangan yang tinggi,
Yang pertama Abdan Lailun Nabhan. Ya, hadir. Yang kedua Abid Akila Pranaja. Masuk. Ahmad Wibi Arjuna. Ada Ahmad Arga Idris Marzuki. Oke, ya. Selanjutnya Ahmad Rifai. Anan Dita Putri Ananiru. Oh iya. Zakira Tamita Zahra. Oke, terima kasih. Ini saya lihat sudah masuk semua. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini mudah-mudahan bisa lengkap karena semua sudah masuk. Kemarin kan ada yang sakit, alhamdulillah ini sudah masuk semua. Oke, sekarang untuk perapian baju. Oke, perapian baju diperhatikan. Mungkin kancing bajunya ada yang belum dikancingkan. Dan untuk lebih jelas Pak Puji melihat, sekarang semua berdiri. Saya lihat ya. Nah, mulai dari sabuk, mungkin ada yang dimasukkan seorang putri atau putra. Ya, sudah semua ya. Ya. Oke, saya kembali untuk tempat duduk. Mungkin ada yang terlalu lengket bisa geser. Nah, ya. Oke, Kevin sama Sultan, nah bisa geser sedikit. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah rapi dan anak-anak tadi sudah masuk semua dan pertemuan hari ini akan kita laksanakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional dengan harapan kita bangga dengan bangsa Indonesia dan kita sebagai penerus bangsa, kita sebagai anak didik, kita hanya mengingat-ingat para pejuang dan kita menyanyikan lagu nasional. Oke, bisa dimulai. Nanti kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Hari Merdeka yang lebih dikenal. Kita menyanyikan apa saja? 17 Agustus itu. Oke. Ya, anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional dengan judul atau dengan tema Hari Merdeka dan anak-anak bisa berdiri semua. Nanti diikuti ya yang ada di layar. Sudah siap anak? Ya, sudah siap. Nah. Itulah hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Terima kasih. Bisa duduk kembali. Dan selanjutnya setelah kita menyanyikan lagu nasional, kita akan menanyakan Bapak menanyakan tentang pelajaran yang kemarin masih ingat, yaitu mengenai tentang apa saja surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang masih ingat tentang apa? Tentang usia balik. Ada yang tahu lagi? Mengenai tentang inna akramakum indallahi atqakum. Apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, tuh itu pelajarannya kemarin mengenai tentang surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Ayat 13. Oke, selanjutnya anak-anak untuk tadi sudah mengetahui
mengetahui pembelajaran yang lalu mengenai tentang surat Al-Hujurat ayat 13, dan hari ini siapakah yang mengetahui apakah yang dinamakan dengan Asmaul Husna? Ya, anak-anak ini dari kelompok mana ini? Ya, siapa Mas Davi? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Ada yang tidak setuju? Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Setuju semua nggih? Nah, karena dari kata asma dan husna itu nggih, maka digabung menjadi nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya. Bagaimana? Ya, 99. Bagus. Terus kapan anak-anak ketika membaca atau berpikir mengenai tentang Asmaul Husna? Kira-kira waktunya kapan? Ada yang tahu? Setiap hari atau kapan saja. Itu yang paling penting, kita selalu mengingat nama-nama Allah. Itu adalah pertanyaan hari ini. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini itu bisa dibaca bersama-sama. Ya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 mengenai tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, bisa mulai. Tujuan pembelajaran Peserta didik mampu memahami dan menghafal dan menjelaskan makna serta penerapan 5 Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, dan Kehidupan sehari-hari serta menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai tentang Asmaul Husna. Dan selanjutnya yaitu motivasi. Ya, motivasi itu apa ya? Biar semangat. Dan motivasi hari ini tentang profil pelajar Pancasila. Itu di situ tertera adanya beriman kepada Allah. Terus yang kedua, takwa kepada Allah. Terus beriman itu apa saja? Beriman itu artinya percaya. Berarti kita masih percaya adanya Allah. Percaya. Terus kalau takwa itu adalah artinya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah motivasi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Oke, kita harus tetap mengingat kepada Allah karena kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu adalah sebagai motivasi hari ini. Selanjutnya yaitu Bapak ingin memberikan asesmen awal, memberikan asesmen awal ini sebagai langkah awal anak-anak supaya tahu apa kemampuan kita di awal untuk pembelajaran. Ini Bapak ingin membagikan lembaran ini per individu, dikerjakan sendiri-sendiri, nanti dikerjakan. Saya kasih kelompok 1 nanti dikerjakan sendiri, nanti ada sendiri untuk kelompok, ini sebagai asesmen awal, untuk asesmen awal ini saya kasih waktu 10 menit, ya. Ini kelompok 2. Ini sudah saya tuliskan. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Ini nanti kita tulis kembali di sini. Terus ini kelompok. Kelompok 5 ditulis dari ayat ini. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan. Nanti selesai bisa dikumpulkan kembali.
Ya, konsentrasi. Ini adalah asesmen awal untuk mengetahui kemampuan anak-anak sebelum pelajaran dimulai. Ada permasalahan? Ya, ditulis. Beda? Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, saya kira sudah habis waktunya dan bisa dikumpulkan mulai dari kelompok 1 perwakilan untuk dikumpulkan nanti masih depan. Oke, ya, kemudian kelompok 2 bisa dikumpulkan sesuai kelompoknya. Kelompok 3 juga itu bisa dikumpulkan nanti masih depan. Oke, bisa dikumpulkan. Ya, alhamdulillah hari ini untuk asesmen awal sudah dikerjakan dengan baik. Jadi saya cek dulu kelompok 2 ya, saya maju. Kelompok 3 bisa dikumpulkan perwakilan. Kelompok 4 sudah itu. Oke. Nah, terakhir kelompok 5. Oke. Perlahan dikumpulkan saja, Mas. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ini setelah saya lihat, alhamdulillah sudah hampir semua bisa 90%. Ini walaupun sedikit ada yang bukan salah, tapi kurang benar. Ini sudah saya anggap sudah bisa, alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, tepuk tangan. Oke, untuk asesmen awal sudah kita laksanakan dan selanjutnya yaitu kita apa Cah? Kelihatan agak ngantuk, biar semangat lagi kita akan melaksanakan apa? SBI dulu. Jadi mengenai tentang kelompok fokus, ada yang sudah semangat atau ada yang belum semangat, kita semangatkan semua. Oke, anak-anak bisa berdiri semua. Nanti kalau kita sudah fokus, kita sudah senyum ya, jangan seperti saja. Oke, biar semangat lagi nanti supaya anak-anak dalam menerima pelajaran selanjutnya biar semangat lagi. Oke, bisa dimulai. Fokus deh. Kalau Pak Polisi bilang tepuk 1, maka bilangnya yes dan seterusnya. Oke, bisa dimulai. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus. melihat, Ya. mendengar, Nah. mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri lagi. Ya. Oke, bisa kembali. Ya, wes tadi anak-anak sudah siap menerima pelajaran kembali? Masih semangat? Gimana suaranya? Masih semangat? Kalau masih semangat, kita tambah tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah dari masih semangat kembali. Oke, selanjutnya Bapak ingin menjelaskan ya materi hari ini. Bapak ingin menjelaskan tentang Asmaul Husna beserta artinya atau berupa contoh dan tawadan. Ini Asmaul Husna ini ada 99 yang sudah kita bahas tadi, ya, sudah kita singgung. Dan hari ini pembelajaran kita hari ini membahas 5 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Asmaul Husna al-Malik. Artinya apa ya? Maharaja. Jadi penjelasannya adalah Maharaja itu adalah penguasa,
atas semua makhluknya. Ya, makhluk siapa? Makhluk Allah, yaitu makhluknya Allah, termasuk kita juga makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk. Karena hanya Allah yang maha kaya dan memberi rezeki. Terus bagaimana cara kita meneladaninya kan? Meneladani apa saja? Mencontoh. Ya, itu meneladani artinya apa? Yaitu meneladani amalik adalah kita jangan sombong. Terus dengan kita jangan sombong dengan kekayaan, dengan kedudukan kita. Walaupun kita istilahnya punya sesuatu istilahnya tidak bisa habis, kita tidak bisa sombong. Karena lebih dari kita itu adalah yang menciptakan kita, namanya siapa saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, selalu bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah adalah teladan atau contoh dari Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua apa saja? Setelah Al-Malik adalah Al-Qudus. Oke, bisa dibaca Al-Qudus artinya bersama. Ya, penjelasan bisa dibaca bersama-sama yuk. Yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mensucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk dengannya. Bagaimana cara meneladaninya? Al-Qudus adalah rajin menjalankan sholat tepat waktu. Terus untuk membersihkan hati dari kemunafikan dan itu adalah kita bisa mencontoh dari Al-Qudus. Apa? Kita menjalankan sholat tepat waktu. Selanjutnya yang ketiga adalah setelah Al-Qudus As-Salam. Bisa dibaca lagi bersama-sama. Mungkin perwakilan kelompok saja. Oke. Saat dari kelompok 3, kelompok 1, 2, 3, kelompok 3 bacakan As-Salam ya bersama-sama. As-Salam artinya dan menyelamatkan. Oke, bisa bersama-sama. Makna yang terkandung ya. Makna yang terkandung beri keselamatan pada hamba-hambanya. Intinya dari As-Salam adalah semua makhluk itu diberi keselamatan. Terus bagaimana cara meneladaninya? Yaitu membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas. Artinya kita menolong tapi tidak ada embel-embel. Memang benar sulit kita menolong dengan ikhlas itu sulit, tapi kita berusaha. Terus tidak mencela dan menghina orang seenaknya. Walaupun misalkan ini misalkan sampai laki-laki ganteng gede dhuwur ya, terus menghina anak yang pendek misalkan tidak boleh, karena kita bersyukur bahwa Allah menciptakan kita sebagai orang sing bagus atau sing ganteng. Begitu juga anak putri, ucai payu, irungin bahir, gede dhuwur, jelalah anak-anak bertemu dengan anak sing seorang anak-anaknya mau wirang, tidak boleh dihina. Kita sama-sama makhluknya Allah. Artinya apa? Tidak boleh menghina sesama dengan seenaknya. Selanjutnya
Penjelasan Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah Maha Memelihara keamanan. Terus bagaimana cara meneladaninya? Cara meneladaninya adalah selalu berusaha untuk menjaga ketentraman dan yang ditinggali. Berarti walaupun kita misalkan kedatangan, terus setelah itu kita di tengah-tengah masyarakat tidak boleh membuat tidak boleh membuat masalah, karena di lingkungan itu juga sama-sama sebagai masyarakat. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Aziz, yang artinya adalah Maha Mulia. Penjelasannya bagaimana, Cah? Bisa dibaca lagi bersama-sama? Al-Aziz adalah nama yang memberikan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan pada siapa yang Dia kehendaki. Terus bagaimana cara mencontoh atau meneladani Al-Aziz? Yaitu memiliki. Terus yang kedua, gigih dalam intinya dalam Al-Aziz adalah itu memiliki sikap tegar. Tegar itu apa ya? Tegar itu kuat. Kalau sampai di rumah punya masalah, misalkan tentang gak duit, misalkan tidak punya sesuatu, tapi sampai pengen sekolah, itu tetap tegar. Dan nanti masa depannya supaya jadi cerah. Oke, itulah anak-anak penjelasan. Penjelasan dari 5 Asmaul Husna, mulai dari Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Dan tadi sudah dijelaskan tentang contohnya. Dan bagaimana cara meneladaninya tadi sudah diterangkan. Dan setelah Bapak menerangkan mengenai tentang 5 Asmaul Husna, nanti akan saya berikan lembar kerja, nanti dikerjakan per kelompok. Jadi nanti dalam satu kelompok soalnya tidak sama, ya. Tapi satu kelompok nanti sudah saya tuliskan pengertian apa yang akan dikerjakan anak-anak. Selanjutnya, ya ini mengenai tentang lembar kerja akan saya bagikan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi mengenai tentang 5 Asmaul Husna. Ini saya mulai dari kelompok 1. Nanti pembagiannya adalah membahas tentang Al-Malik dan apa bukti Allah bersifat Al-Malik. Dikerjakan secara kelompok. Terus kelompok 2 itu adalah Al-Qudus. Jangan sama-sama. Yang ketiga As-Salam. Yang keempat adalah Al-Mu'min. Kerjakan bersama kelompok B. Terus yang kelima adalah Al-Aziz. Bisa membahas dengan teman-teman sekelompok. Dan ini nanti saya kasih waktu 15 menit untuk dikerjakan, karena ini materi hari ini harus lebih paham karena sudah saya ceritakan di layar tadi. Bisa dimulai. Kelompok bisa berkolaborasi atau komunikasi, misalkan apa pengertian ini terus yang kelompok As-Salam tadi kelompok 1 bagaimana? Ingat waktunya 15 menit, ini kita sedikit, jaga. Ada yang sudah selesai ya, tinggal berapa kelompok yang belum selesai. Ya, ini waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan.
mengenai tentang 5 Asmaul Husna. Tadi dari kelompok 1 membahas tentang apa? Al-Malik. Yang kelompok 2 membahas tentang Al-Qudus. Kelompok 3 As-Salam. Kelompok 4 Al-Mumin. Kelompok 5 membahas tentang Al-Aziz. Ada yang perlu dipertanyakan mengenai tentang 5 Asmaul Husna tadi? Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan ya perwakilan dari kelompok. Oke, ayo sudah masuk. Oke, bisa dikumpulkan ya untuk kelompoknya. Atau mungkin ada yang berani membaca hasilnya. Oke, terima kasih. Kelompok 4 bagaimana? Belum selesai. Ya, terima kasih. Kelompok 5. Oke. Dan ini sesuai dengan penjelasan tadi dari per kelompok sudah dibagi. Dari kelompok 1 itu mengenai tentang Asmaul Husna Al-Malik, dan yang kedua atau kelompok 2 itu mengenai tentang Asmaul Husna apa? Al-Qudus. Yang kelompok 3 As-Salam. Kelompok 4 Al-Mumin. Yang terakhir Al-Aziz. Alhamdulillah hari ini sudah bagus untuk mengerjakan. Jadi anak-anak sudah menyimak apa yang Bapak terangkan tadi. Oke, selanjutnya setelah Bapak memberikan lembar kerja ini untuk asesmen formatif, untuk LKS-nya bisa dibuka ya. Untuk asesmen bisa dibuka pada halaman berapa ya? Halaman 12. Oke. Itu ada asesmen pengetahuan bisa dikerjakan ya, untuk sebagai asesmen formatif ya. Halaman berapa ya? 12 atau 13? 12 ya. Itu bisa dilihat nanti kalau di rumah kurang paham nanti bisa lewat WA grup ya, nanti misalkan ada permasalahan bisa ditanyakan. Oke. Halaman dulu dilihat halaman 12. Mungkin dari ini ada permasalahan tentang asesmen formatif. Tidak ada. Selanjutnya kalau sudah kita lanjutkan kesimpulan ya. Kesimpulan hari ini adalah apa? Setelah kita memahami Asmaul Husna Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin, Al-Aziz adalah kita menunjukkan apa? Keindahan, keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dengan mengimani Asmaul Husna berarti kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki kuasa atas alam semesta. Yang terakhir kesimpulannya apa? Keutamaan adalah membuat kita senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak kesimpulan hari ini. Oke? Berarti kalau kita sudah masuk kesimpulan ya, berarti pelajaran kita sudah selesai. Dan hari ini untuk merefleksikan pembelajaran hari ini apa saja? Refleksi kita anak-anak adalah bagaimana pembelajaran hari ini. Anak suka atau senang? Suka apa? Suka pembelajaran hari ini. Terus yang kedua, dapatkah kalian meneladani sifat dalam Asmaul Husna? Tadi sudah didengar. Insya Allah bisa nih meneladani. Mudah-mudahan bisa, karena itu penting ya. Kalau kita tidak punya apa istilahnya panutan yang dapat kita teladani, maka berbahaya kehidupan kita di dunia. Yang ketiga, apakah anak-anak sudah menghafal Asmaul Husna? Nah, insya Allah sudah nih, karena setiap hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu kita sudah membiasakan membaca Asmaul Husna. Tapi yang paling penting setelah kita membaca itu kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebagai penutup, oh ya sebelum penutup
sudah kita sampaikan, dan materi yang akan datang itu mengenai tentang apa Cak? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nanti FYI-nya bisa dibuka di bab 4, yaitu mengenai tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Jadi materi yang akan datang itu nanti bisa dipelajari di rumah. Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai, dan sebagai penutup seperti biasa marilah kita tutup pelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai dari mulai awal sampai akhir. Mungkin ada yang belum paham, nanti di rumah bisa dipelajari kembali. Dan ingat-ingat anak-anak, ini sebagai penerus bangsa, jangan apa istilahnya waleh-waleh, jangan apa banyak bermain, karena sebagai penerus bangsa itu yang paling penting adalah belajar dan belajar. Oke, sebagai penutup, apabila Pak Fauzi menerangkan kurang paham atau mungkin anak-anak tadi ketika diterangkan ngantuk dan tidak saya tegur misalkan, atau mungkin Pak Fauzi mengajar terlalu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, akhirnya saya tutup dengan bacaan Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.